I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kesenian Islam di dalam Indonesia. Kesenian Islam di dalam Indonesia yang menarik dari ajaran Islam yang dibawa kemudian secara paripurna oleh Nabi Muhammad SAW adalah mendudukkan kemanusiaan kepribadian manusia di dalam satu titik tengah yang disebut sebagai umatan wasatan, yaitu umat yang tengah-tengah, umat yang moderat, umat yang berada di dua titik ekstrim. Dalam keimanan seorang muslim itu ada di antara harap dan sekaligus takut, yang disebut pula ia membangun cinta kepada Tuhannya. Ia berharap dengan harapan-harapan kebaikan, dengan doa-doa yang paling tulus, dengan cita-cita yang paling tinggi, dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Tetapi ia juga takut karena takut mengecewakan, membuat murka, melanggar apa-apa yang menjadi hukum di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dalam kesenian pun umat Islam dikondisikan dilatih di antara dua tarikan itu. Ada tarikan yang sangat motivatif di satu sisi, di mana kemudian sangat menyebar luas hadis yang sangat terkenal. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah itu zat yang maha indah. Ia mencintai keindahan. Hadis ini menjadi motivasi yang sangat kuat bagi umat Islam untuk mengekspresikan rasa, mencari puncak keindahan yang bisa dinikmati oleh cinta, rasa, dan kasih sayang. Di sisi lain ada hukum yang kemudian memberi batas pada umat Islam dalam mengekspresikan agar tidak menjadi liar dan justru menjauhkan dia dari nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Dalam Islam ada larangan menggambarkan sosok yang disembah dalam wujud yang bisa dilihat atau disentuh. Demikianlah pula penghormatan kepada sosok-sosok yang dimuliakan seperti para nabi dan rasul untuk tidak ditampilkan dalam rupa. Jadi, jiwa seorang muslim dalam berkesenian pun dibentuk oleh dua hal, sesuatu yang sifatnya motivatif atau motivasional, tetapi di sisi lain juga menambatkan diri kepada hukum yang terkait dengan kesenian. Dan ini menjadi karakter dari kesenian Islam baik di seluruh dunia, muslim maupun juga di Indonesia. Maka karena jiwa yang berkarakteristik keseniannya seperti itu, secara alami Islam itu hadir dalam dua cara. Yang pertama, dengan memberikan interpretasi dan kerangka pikir baru terhadap apa-apa yang sudah ada untuk kemudian dilahirkan pula satu karya seni baru atau budaya baru. Ini nanti akan sangat menonjol yang terjadi di Indonesia. Bagaimana bentuk-bentuk kesenian yang ada pada masa lalu itu diberikan sibqah atau sentuhan keislaman di dalam bentuk berinterpretasi ataupun juga dalam bentuk memberikan kerangka pikir baru dari dasar kehadiran suatu karya seni. Syair adalah produk kebudayaan dan kesenian Arab yang sangat masyhur pada saat itu. Yang kedua, Islam itu memberikan pendekatan berupa batasan yang melahirkan kreativitas. Kreativitas itu lahir karena ada batasannya. Ada sesuatu yang tidak bisa kita lampaui, sehingga kesenian Islam itu tidak menghadapi persoalan seni klasik. Maka kontribusi Islam terhadap kesenian itu mencapai puncak ketika Islam mengajarkan kita untuk, yang pertama, memuliakan Gusti Allah, kedua, mencintai Nabi, yang ketiga, mensyiarkan dakwah. Berikut penjelasan saya mengenai kesenian Islam di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.